Baik, Shalom Bapak Pendeta dan juga teman-teman semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Aku percaya kita semua di sini bukan karena terpaksa, bukan karena kita melakukannya karena keharusan, tapi karena memang kita memiliki kerinduan di dalam hati kita. Kita datang mau mendengarkan firman Tuhan, di mana kita sudah menjalani kehidupan kita masing-masing selama 1 minggu ini. Kita sudah menjalani setiap aktivitas, baik yang mungkin sedang ada pekerjaan, kuliah, atau masih sekolah. Aku percaya kita di sini mau memberikan waktunya kepada Tuhan. Kita mau mencari Dia, memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Nya. Sebagai bentuk ungkapan syukur kita akan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Ku Nyanyi Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya.
Bajai perkasa kekuatanmu di hidupku. Baiklah, mari kita bersama-sama mentahbiskan ibadah kita. Mari kita memulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Amin. Teman-teman, kita pastinya sebagai orang Kristen, kita sering yang namanya berdoa. Baik secara pribadi, mungkin juga ada dengan bersama teman-teman atau keluarga. Dan sekarang ini kita memiliki kesempatan untuk kita mengangkat doa bersama. Yang nanti poin-poinnya akan saya bacakan dan kita akan mendoakan pokok-pokok doa ini secara pribadi dengan membuka suara hati dan pikiran kita. Kita mau mengangkat doa kita yang kita ucapkan kepada Tuhan dan juga untuk orang-orang kita kasihi. Kita akan memulai doa bersama kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, ya Tuhan, Allah kami yang baik. Bapa, saat ini kami ingin mengangkat doa bersama kami. Kiranya Bapa, Engkau menuntun setiap kata yang keluar dari mulut kami. Biarlah apa yang kami ucapkan di dalam doa kami itu bukan untuk diri kami sendiri saja, tetapi juga untuk orang-orang yang kami kasihi dan juga untuk orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Biarlah setiap kata yang keluar itu berasal daripada Roh-Mu Bapa. Untuk pokok doa pertama, kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kita mengaku dosa dan mengucap syukur untuk kehidupan kita, untuk 1 minggu kita menjalani kehidupan kita, dan juga hari-hari yang masih Tuhan berikan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami hidup hari ini semua hanya karena kemurahan kebaikan-Mu. Kami dapat menjalani kehidupan kami dapat melihat hari ini, kami bisa merasakan hari ini semua hanya karena kemurahan kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan umur yang masih Engkau berikan. Dan kami juga di sini mengaku dosa dan kesalahan kami. Kami akui kami adalah manusia berdosa. Kami tidak layak di hadapan Bapa dan di hadapan surga. Tapi kami ditebus dan kami diampuni melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Biarlah Tuhan, kami mau bertobat dan mau mengikuti jalan-Mu di dalam Yesus. Kami juga berterima kasih untuk hari-hari yang panjang ini. Kiranya Engkau menyertai memberkati kami di hari esok. Biarlah kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Untuk pokok doa yang kedua, kita berdoa untuk orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi, seperti keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, agar kiranya Tuhan selalu memelihara mereka, melindungi, memberi mereka kekuatan, pengharapan dan keteguhan hati, dan juga iman dalam menghadapi suka dan duka. Kita doakan juga untuk mereka baik dalam setiap pekerjaan atau apapun yang saat ini mereka hadapi, kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang ada di dekat kami Bapa, untuk keluarga kami, terkhususnya untuk orang tua kami. Kiranya Bapa, Engkau memberi mereka kesehatan dan umur panjang. Ampunilah mereka atas dosa dan kesalahan mereka, bimbinglah mereka Bapa. Dan juga untuk saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat kami. Kami juga mau berdoa untuk mereka
berkati sertai Bapa, dan juga Engkau memelihara, melindungi, dan memberi mereka kekuatan, pengharapan, dan keteguhan hati dan iman hanya kepadamu Bapa. Biarlah mereka yang masih belum hadir pada sore hari ini, kiranya Engkau menjamah setiap hati mereka. Biarlah mereka mendengar panggilan-Mu Bapa, dan biarlah mereka datang kepadamu dengan hati yang sukacita dan penuh rasa syukur atas kerinduan mereka kepadamu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh orang-orang terdekat kami, baik dalam setiap pekerjaan, sekolah, atau apapun yang mereka hadapi saat ini. Biarlah semua seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya. Selanjutnya kita akan berdoa untuk seluruh gereja yang ada di dunia ini, terkhususnya untuk gereja kita Pangarinah. Kita berdoa untuk setiap kepengurusan dan setiap kategorial di dalamnya. Kita memohon agar Tuhan selalu memberikan kita kesatuan hati untuk menjalankan panggilan pelayanan dan terus belajar untuk terus mencari dan menggali firman Tuhan, walaupun di dalam situasi apapun. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk seluruh gereja di seluruh dunia, terkhususnya juga gereja kami Pangarinah. Engkau berkati setiap pelayan-Mu di dalamnya, baik pendeta, penatua diakon, anak-anak muda, guru-guru sekolah minggu, siapapun mereka Bapa di dalam gereja ini maupun di seluruh gereja. Mereka yang terpanggil untuk melayani, biarlah mereka datang dengan kesatuan hati untuk melayani, bukan karena disuruh ataupun paksaan, tetapi benar-benar panggilan di mana Engkau memilih mereka untuk melayani. Pakailah kami Bapa, hamba-hamba-Mu, biarlah kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang dapat membawa setiap orang-orang percaya untuk kembali datang kepadamu dengan satu kerinduan yang sama. Tolong sertai berkati juga setiap kategorial di dalam setiap gereja, baik sekolah minggu, SPP, wanita maupun bapak-bapak. Kiranya Engkau juga menyertai dan berkati setiap kategorial itu dan juga kepengurusan di dalamnya. Biarlah Engkau memberi mereka hikmat, kebijaksanaan dalam mengatur setiap program yang disediakan di dalam gereja Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh gereja hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Untuk pokok doa selanjutnya, kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Kita berdoa untuk Provinsi Kalimantan Tengah dan setiap kota atau kabupaten di dalamnya. Kita memohon agar Tuhan selalu menyertai, dan juga untuk para pemerintah kita doakan agar mereka diberi hikmat dan kebijaksanaan bagi setiap pemimpin dan pemerintahan di daerah masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami juga mau berdoa Bapa untuk negara kami Indonesia. Tolong kiranya Engkau memberkati, menyertai negara kami ini, terkhususnya juga untuk para pemerintah dan juga rakyatnya Bapa. Biarlah kami semua diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menghidupkan negara kami ini. Biarlah Tuhan kami dapat mengembangkan dan memajukan negara kami ini dengan campur tangan-Mu di dalamnya. Tolong berikan hikmat dan jauhkan dari segala korupsi atau apapun yang bisa mencelakakan negara kami. Dan juga khususnya kami juga berdoa untuk provinsi kami Kalimantan Tengah. Kiranya Bapa Engkau menyertai dan berkati provinsi kami ini. Pakailah hamba-hamba-Mu di dalamnya untuk menjadi pelayan-Mu. Dan juga tolong berkati juga para pemerintahnya agar mereka hidup di dalam kejujuran, hikmat dan kebijaksanaan. Tidak memerintah untuk keuntungan, tetapi untuk dapat mengembangkan dan memajukan provinsi kami ini. Terkhususnya untuk kota dan kabupaten juga Engkau berkati sertai para pemimpinnya juga. Kiranya Engkau menyertai juga memberkati agar mereka dapat memimpin setiap daerah mereka masing-masing dengan penuh kebijaksanaan dan hikmat yang hanya datang daripada Engkau. Kami serahkan seluruh daerah dan juga kota kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dan juga negara Indonesia hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Untuk doa yang selanjutnya, kita berdoa untuk keadaan kita saat ini yang masih diliputi oleh COVID-19 dan juga segala variannya yang baru.
Dan kita doakan agar seluruh tenaga kesehatan penanggulangan COVID ini, terkhususnya bagi mereka yang saat ini mengembangkan vaksin, kiranya semua berjalan baik. Dan untuk saudara-saudara kita yang terpapar COVID atau yang sedang menerima vaksin, agar semua berjalan lancar. Mari kita doakan agar mereka dapat sembuh dan juga kita dapat menghindari dari COVID-19 ini dan dapat merasakan sukacita yang datang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau punya alasan untuk setiap hal yang terjadi di dalam dunia ini. Semua adalah rencana-Mu Tuhan, kehendak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tahu yang terbaik. Biarlah kami saat ini yang terkena musibah COVID ini tetap bersukacita dan selalu rindu datang kepadamu Bapa. Bukan karena kami takut, bukan karena kami gemetar, tapi karena kami percaya Tuhan, Engkau memiliki rencana dan jalan yang luar biasa di saat-saat seperti ini. Dan juga kami berdoa untuk mereka yang saat ini menjalani vaksin, kiranya Engkau menyertai berkati baik dalam tenaga kesehatan dan juga pemerintah yang menyediakan. Kiranya semua berjalan lancar dan berjalan baik, dan semua masyarakat bisa menerima vaksin secara merata. Dan juga untuk mereka yang saat ini sedang sakit terpapar COVID, kiranya Engkau juga menyertai, memberkati dan beri mereka kesembuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu yang luar biasa itu mengalir setiap kami, dan kami dapat merasakan sukacita kembali ketika pandemi ini telah usai, dan kami dapat mengucap syukur atas semua yang terjadi. Terima kasih Bapa, haleluya. Untuk pokok doa yang terakhir, kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dan semua orang yang bekerja di ladang Tuhan yang ada di seluruh dunia, agar kita memohon Roh Kudus Tuhan boleh bekerja di dalam setiap hambanya dan boleh semakin banyak orang percaya yang diselamatkan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu di luar sana. Siapapun mereka Bapa, tua, muda, pendeta, guru-guru sekolah minggu, siapapun mereka di luar sana, yang saat ini mereka mau bersaksi, mau melayani dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau menjamah setiap apapun yang mereka lakukan. Biarlah apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka katakan bukan karena hebat dan kuat mereka, tetapi karena Roh Kudus yang menuntun mereka. Sertai berkati mereka dalam setiap perjalanan mereka Bapa. Apapun rintangan dan halangan yang mereka hadapi, kiranya Engkau Tuhan ada campur tangan. Dan juga setiap firman yang mereka sampaikan tidaklah keluar dari apa yang ada di dalam Alkitab, tetapi biarlah mereka menyampaikan kebenaran Tuhan, agar semakin banyak orang-orang yang mendengar dan semakin banyak orang-orang percaya yang kembali bertobat dan hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami serahkan Bapa kehidupan hamba-hamba-Mu di luar sana, biarlah mereka melayani dengan sukacita bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Bapa, ya Tuhan kami yang baik, sungguh kami bersyukur karena pada sore hari ini kami dapat mengangkat doa bersama-sama. Kiranya Bapa, apa yang kami doakan ini mungkin banyak yang ingin kami doakan, tetapi biarlah Tuhan Engkau yang mendengar apa yang kami butuhkan dan apa yang terbaik bagi kami. Biarlah rencana dan kehendak-Mu yang selalu jadi Bapa, bukan kehendak dan rencana kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memimpin kami dalam kehidupan kami, dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Inilah doa dan seruan kami Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu saya ingin mengajak teman-teman semua kita menyanyikan satu lagu untuk menyiapkan hati kita supaya kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku.
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. ku Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang dan lama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dipersilahkan untuk Bapak Pendeta Dharma Wisata untuk memimpin kita dalam firman Tuhan. Silakan Pak. Fokus kepada ilmu pengetahuan yang baru ini. Air, ambil air. Nah, teman-teman sekalian yang dikasihi, Timotius waktu itu pun tidak kalah banyaknya ajaran-ajaran yang baru, pengetahuan yang baru yang diberikan oleh orang waktu itu melalui filsafat Yunani, dan salah satunya adalah yang paling berbahaya waktu itu yaitu ajaran Marcion, yakni kelompok bidah, mazhab Yahudi yang menolak Alkitab Perjanjian Lama sebagai firman Allah. Bayangkan, saudara-saudara yang kekasih, ada suatu kelompok yang besar yang menganut ilmu pengetahuan, namanya kelompok Marcion. Mereka menolak kitab suci Perjanjian Lama sebagai firman Allah. Nah, Paulus mengingatkan Timotius agar tidak seperti kaum Marcion, karena kaum Marcion ini menolak firman Allah hanya didasar karena mereka mencintai filsafat dan ajaran-ajaran daripada ilmu pengetahuan, dan juga
ajaran-ajaran gnostik. Waktu itu ajaran gnostik itu adalah ajaran iman yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Ya, jadi semua iman itu harus dengan ilmu pengetahuan, kalau tidak masuk dari pemahaman ilmu pengetahuan ditolak. Itu gnostik ya. Nah, Rasul Paulus menginginkan Timotius jangan terpengaruh oleh ajaran-ajaran seperti gnostik atau filsafat-filsafat Yunani yang mengandalkan hikmat daripada kata-kata. Ya. Tetapi Rasul Paulus menekankan kepada Timotius supaya dia menerima Alkitab, kitab suci, sebagai firman Allah, petunjuk moral yang paling tinggi ya, di tengah-tengah jemaat. Nah, karena itu seluruh kitab suci itu adalah Ruah Elohim, ya, dalam bahasa Ibrani-nya Ruah Elohim, yaitu nafas Allah itu sendiri. Nah, di dalam firman Allah itu, di dalam kitab suci itu ada Ruah Elohim atau ada nafas Allah sendiri. Karena itu kitab suci itu berkuasa. Dia bisa mempengaruhi hidup orang menjadi baik, mengubah orang dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, apa bukti bahwa dalam kitab suci itu ada Ruah Elohim atau nafas Allah yang berkuasa tadi? Nah, yang pertama-tama adalah kitab suci itu adalah firman Allah yang berguna untuk mengajarkan kebenaran. Memang ada banyak ajaran lain yang mengajarkan tentang kebenaran, tetapi hanya kitab suci yang paling sempurna, yaitu mengajarkan tentang kebenaran di dalamnya. Pikiran, rencana, dan kehendak Allah itu ada di dalam kitab suci. Kitab suci yang dipelajari dan diajarkan sejak kecil itu akan membuat kita memiliki fondasi yang hidup, yang kuat, yang tidak mudah goyah, walaupun diterpa pertumbuhan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan apapun. Kita tetap kuat. Kita tidak akan berpindah dari iman kita. Tidak akan luntur iman kita oleh ajaran-ajaran yang baru, teknologi, ajaran-ajaran informasi sekarang ini tidak akan luntur. Nah, Timotius adalah contoh orang muda yang berpegang teguh pada pengajaran kitab suci, membuat dia mampu bertahan di tengah penderitaan dan penganiayaan yang sangat berat, juga ancaman dari bidah-bidah waktu itu ya, ajaran-ajaran palsu, kemudian ajaran-ajaran gnostik yang berdasarkan ilmu pengetahuan tadi, mencampur adukkan, memadukan antara ilmu pengetahuan dengan teologi ya. Itulah gnostik. Nah, pengajaran kitab suci menghidupkan jiwa dan semangat kita, membuat kita sanggup menanggung penderitaan oleh keyakinan kita. Orang yang setia percaya kepada kitab suci dalam firman Allah itu tidak mudah putus asa. Dia selalu kuat dan sanggup menghadapi penderitaan, apalagi yang berkaitan dengan imannya. Nah, membuat kita mampu mengasihi Allah dan sesama. Itu inti dari iman kita ya. Kasih Tuhan Allah dan sesama. Pengajaran kitab suci membuat orang mengetahui kebenaran. Kenapa? Karena pikiran dan rencana Allah ada di dalam kitab suci. Sehingga orang mengetahui kebenaran dari kitab suci. Nah, karena itu jangan mengabaikan kitab suci. Melainkan pelajari dan temukan rahasia kekuatan dan keberhasilan hidup di dalamnya. Kemajuan-kemajuan ilmu teknologi, informasi sekarang ini sangat cenderung membuat kita kaum muda ini terhanyut dan melupakan kitab suci. Wah, itu sudah kono katanya ya. Tidak tertarik lagi. Banyak orang tidak tertarik, jangankan muda-muda ya. Orang tua sudah tidak tertarik lagi kepada kitab suci, kepada firman Allah, kepada khotbah-khotbah. Tapi kalau kita kirim di WA misalnya lucu-lucu, wow, banyak orang like, banyak orang komen. Coba kita kirim khotbah di WA, satupun orang nggak ada yang komen, nggak ada yang mengapresiasi. Orang begitu melihat khotbah di situ langsung dia pindah ke tempat yang lain, tempat dia. Ini bukti orang tidak suka lagi. Ini yang tua ya, yang muda juga seperti itu. Nah, begitu juga hal yang lain. Saya punya pengalaman sekarang ini ya. Saya
sudah 6 bulan ini mengajar katekisasi. Coba bayangkan 13 orang peserta katekisasi tidak pernah hadir lengkap. Ada yang dari awal paling 3 kali pernah hadir. Padahal kita sudah mempersiapkan materi katekisasi itu dari bahannya dari Jawa sana, bukan punya kita dari GKE. Kita meniru gereja yang bagus, kita formulasikan cara pengajaran katekisasi yang bagus, tapi buktinya apa? Buktinya mereka tidak tertarik sama sekali. Dipaksa-paksa, diancam-ancam, ya tetap sama saja tidak ada hasilnya. Ya. Artinya tetap mereka tidak tertarik. Pemuda-pemuda kita, remaja-remaja kita tidak tertarik kepada firman Allah, kitab suci. Tapi kita jangan mengabaikan kitab suci. Melainkan pelajari dan temukan rasa kekuatan dan keberhasilan hidup di dalamnya. Kitab suci itu, firman Allah itu adalah ilmu yang paling tinggi, paling tua di dunia. Ya. Kalau orang mengagumi dari filsafat, sebenarnya firman Allah itu adalah ilmu yang lebih tua dari filsafat. Teologi itu adalah ibu dari semua ilmu. Berarti filsafat pun mengibu kepada teologi. Teologi itu adalah ilmu yang tertua di dunia dan tidak pernah tergusur oleh zaman. Karena itu adalah ilmu Allah, kebenaran dari Allah sendiri. Dan itu adalah kebenaran sejati. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, apa bukti kitab suci itu adalah Ruah Elohim atau nafas Allah. Kitab suci berguna untuk menyingkapkan kesalahan dan menolong kita untuk memperbaiki kesalahan itu. Ini luar biasa ya. Bayangkan kalau kita tidak mengetahui kesalahan kita. Kalau tidak tahu kesalahan, pada mungkin kita bisa memperbaikinya. Kitab suci memberitahu bahwa apa yang manusia pikirkan benar, ternyata salah. Nah, dengan menyatakan kesalahan, kita tahu salah, maka kita pasti akan sadar. Orang yang bagus, hati nuraninya bagus, kalau tahu salah pasti sadar. Dan kalau sudah tahu sadar, apa? Pasti ingin memperbaiki, ya. Pasti ingin memperbaiki. Menyadari kesalahan atau tahu kesalahan akan menjadi awal untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, itu yang saya jelaskan tadi. Nah, menyadari kesalahan atau tahu kesalahan akan menjadi awal untuk seseorang berubah. Nah, berubah dalam hidupnya. Nah, karena itu baca kitab suci dengan rajin dan bukalah hati kita terhadap Ruah Elohim, nafas Allah yang ada di dalam kitab suci itu mengubah hidup kita menjadi luar biasa. Wah, ini mohon maaf ya. Kebetulan tempat saya kerja ini ada dekat apa namanya, bangunannya masih baru, jadi belum dikasih pelapon sehingga suara hujannya kencang ya. Ini mudah-mudahan terdengar. Kemudian yang ketiga, apa bukti kitab suci itu adalah Roh Allah, Ruah Elohim? Kitab suci berguna untuk menunjukkan kepada kita cara hidup yang sesuai dengan kebenaran Allah. Nah, memperbaiki kesalahan haruslah disertai dengan komitmen untuk mau hidup dalam kebenaran. Jika tidak, maka kita akan terus-menerus jatuh dalam kesalahan yang sama, bahkan semakin dalam. Gitu ya. Nah, karena itu kitab suci menuntun manusia dari kesalahan kepada kebenaran, serta menunjukkan cara hidup yang sesuai dengan kebenaran Allah itu. Itu hidup sesuai dengan kebenaran Allah menjadi tujuan Allah memberikan kitab suci kepada manusia. Dan yang terakhir, bukti kitab suci itu adalah Ruah Elohim atau nafas Allah. Kitab suci membuat kita sanggup dan terlatih untuk melakukan setiap perbuatan baik. Pengajaran kitab suci seperti membukakan kesalahan, memperbaiki kesalahan, menuntun manusia pada hidup yang benar. Tentu saja bukan hanya untuk dikenali dan diketahui saja, tetapi harus berakhir pada perbuatan atau tindakan. Nah, pengajaran kitab suci bukan hanya memperlengkapi kita, tapi juga membuat kita sanggup dan terlatih melakukan sesuatu berdasarkan firman itu. Nah, karena itu, sekali lagi jangan meninggalkan atau mengabaikan kitab suci, firman Allah,
Tetapi pelajari Alkitab firman Allah itu di sepanjang hidup kita. Maka Tuhan akan membuat hidup kita menjadi penuh berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, Bapak. Shalom, Pak. Bisa pimpin kita langsung dalam doa syafaat, Pak. Oke. Sampai enggak kedengaran bunyinya. Baiklah, kita akan masuk dalam doa syafaat dan setelah bagian akhir nanti kita sama-sama menaikkan dalam doa Bapa ya. Mari kita satu di dalam doa syafaat kita. Maha besar Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah memperlengkapi hidup kami semua dengan kebenaran firman Allah. Firman Allah itu adalah roh Allah, perkataan Allah sendiri. Dia sanggup mengubah kehidupan kami, menunjukkan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, memberikan jalan yang benar kepada kami, dan memberikan kesuksesan dalam hidup kami. Terima kasih karena kami telah diperlengkapi dengan firman-Mu. Kami tidak akan menyia-nyiakan firman ini, tapi kami selalu memeliharanya, kami selalu menjaganya, dan kami selalu membuat dia berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami semua dalam ibadah Zoom ini. Kami mohon Engkau mengurapi satu persatu pemuda-pemudi gereja-Mu yang hadir dalam ibadah ini. Engkau tumpang di atas kepala mereka semua berkat karunia sejahtera. Engkau berikan umur yang panjang, Engkau berikan kebahagiaan dan sukacita, masa depan yang baik untuk mereka. Sebab mereka selalu setia menjaga firman-Mu dan meneliti firman itu dan rajin serta rindu untuk selalu beribadah bersama-sama dengan Engkau. Engkau pelihara anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau berkati mereka, juga kepada mereka yang tidak bisa hadir oleh berbagai sebab. Bahkan mereka yang menjauhkan diri dari persekutuan, Engkau kasihi dan berkati mereka semua Tuhan. Supaya mereka sadar akan kehidupannya, mereka selalu berpegang teguh kepada firman-Mu, dan mereka selalu membaca kitab suci dan rajin beribadah bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau menghadirkan keluarga yang baik bagi kami, anak-anak, keluarga, saudara, orang tua yang baik bagi kami, sehingga kami mendapatkan fasilitas yang baik, masa depan yang baik. Ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan kepada keluarga kami, karena mereka setia membaca firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati seksi pelayanan pemuda remaja Pengarina Tabela ini di masa-masa yang akan datang. Kami percaya mereka akan terus bertumbuh di dalam iman, dan secara perlahan-lahan semua pemuda-pemudi Tabela Pengarina boleh hadir dalam ibadah Zoom atau ibadah-ibadah lainnya. Kita berkati mereka sebagai pengurus, supaya mereka tetap setia dan tidak lemah dan tidak tawar hati, walaupun teman-temannya masih belum bisa berkumpul lebih banyak lagi. Terima kasih Bapak di surga, Engkau berikan kesehatan kepada kami saat ini, di masa kami berhadapan dengan virus pandemi COVID-19 dan varian-varian yang baru. Kami percaya Tuhan menjaga kami dalam Roh Kudus. Kami tetap setia, kami tetap kuat, kami tetap beribadah. Tuhan berkati juga kami semua dalam pekerjaan masing-masing, supaya kami boleh menerima berkat Tuhan melalui pekerjaan itu, melalui keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kita berkati juga seluruh rencana-rencana dari pemuda-pemudi gereja kami di masa yang akan datang, ke masa depan mereka, untuk pasangan hidup mereka, dan keluarga mereka di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami ini ada dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus Selamat, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur kita panjatkan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta yang sudah menghantarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Benar teman-teman, kita sebagai anak-anak muda pastinya membutuhkan pedoman hidup, arahan hidup. Dan salah satunya adalah kita bisa membaca Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Allah yang berasal dari Allah sendiri. Dan kita bisa menggunakan Alkitab sebagai pedoman hidup kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita akan melakukan setiap pelayanan atau aktivitas yang kita lakukan. Kita bisa dasarkan itu seperti yang di dalam Alkitab. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah kita, tapi kita akan menyanyikan satu pujian lagu dulu sebelum menutup, berjudul Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangmu, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa
bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Tiba saatnya kita di penghujung ibadah. Kita dipersilakan untuk Bapak Pendeta bisa memimpin kita dalam berkat Tuhan. Ya, baiklah, kita bersama-sama sudah sampai di penghujung ibadah ini. Kita akan menerima berkat Tuhan dan setelah itu kita menyanyi amin nanti. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber dari segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan serta mengukuhkan kamu saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih. Selamat sore semua, berkati. Salam, Bayan Oke. Baik Bapak, terima kasih. Bapak juga sudah mau melayani hari ini. Dan juga untuk teman-teman yang sudah hadir, kami sebagai pengurus juga mengucapkan terima kasih. Dan kiranya teman-teman juga tetap bersemangat di minggu depan untuk kembali beribadah di jam yang sama, di hari yang sama. Tuhan Yesus memberkati semua. Apakah ada pengumuman? Oh, tidak ada. Oke. Dan teman-teman, sekarang ibadah kita telah selesai. Jika ada kegiatan lain atau ada yang akan dilakukan, boleh leave. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Malam Pak. Selamat sore semua.